Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 41. Pangeran itu merenung sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Aku akan mengatakan yang sesungguhnya, kekalahan akan ditandai dengan ketidakmampuan lagi untuk melawan, berkata Ki Ajar. Pangeran Senawasesa mengangguk-angguk. Katanya, aku menerima ketentuan itu. Tetapi dengan syarat, bahwa orang lain yang bersamaku tidak akan terlibat dalam persoalan ini. Namun dalam pada itu, Rahu pun berkata, Pangeran benar-benar aneh. Aku tidak dapat mengikuti jalan pikiran Pangeran. Jika Pangeran sudah tahu, bahwa orang itu memiliki ilmu yang tidak terlawan, kenapa Pangeran memilih perang tanding? Aku tahu, Pangeran ingin menyelamatkan kami. Tetapi bahwa kami telah datang ke tempat ini, sebenarnya lah bahwa kami sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Aku sudah terlanjur menerima tantangannya, jawab pangeran itu, marilah Ki Ajar. Kita akan berperang tanding. Lalu katanya kepada orang-orang yang datang bersamanya, aku harap kalian tidak menggangguku. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Ia pun menjadi bingung menghadapi sikap Pangeran Senawasesa. Namun ia mencoba untuk menyesuaikan diri. Ia ingin melihat perang tanding itu. Mungkin Pangeran Senawasesa mempunyai satu pegangan terakhir untuk dapat melawan orang yang menyebut dirinya Ajar Pamotan Galih, meskipun bagi Kiai Kanti hal itu tidak akan banyak gunanya. Jika orang yang menyebut dirinya Ajar Pamotan Galih itu kalah, maka ia tidak akan menghormati persetujuan yang sudah dibuatnya. Namun Kiai Kanti ingin mengikuti perkembangan keadaan yang tidak banyak dimengertinya itu. Bahkan kemudian Ki Ajar itu berkata kepada adik seperguruannya, siapkan arena. Amati orang-orang yang datang bersama pangeran ini. Aku tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Demikianlah, maka orang-orang yang ada di pendapa itu pun kemudian turun ke halaman. Darwardi mengikuti perkembangan itu dengan hati yang berdebar-debar. Pangeran itu telah menunjukkan kemampuannya yang tinggi di atas bukit berhutan. Meskipun ternyata ia telah terluka. Tetapi menurut pangeran itu sendiri ia telah berhasil mengatasi luka-lukanya dan tidak membekas sama sekali. Namun demikian Darwardi pun tidak dapat ingkar, bahwa ia tahu, kakek angkatnya dan sekaligus gurunya itu adalah orang yang luar biasa. Dalam pada itu, maka orang-orang yang sejak semula telah berada di halaman itu pun telah menebar. Mereka mengerti, bahwa mereka harus mengamati orang-orang yang datang bersama Pangeran Senawasesa, agar tidak seorang pun meninggalkan tempat itu. Sementara itu kedua adik seperguruan Ki Ajar itu pun telah mengawasi Kiai Kanti yang menurut perhitungan mereka, adalah orang yang memiliki kelebihan tertinggi di samping pangeran itu sendiri. Sejenak kemudian, Ki Ajar telah bersiap menghadapi Pangeran Senawasesa. Keduanya sama sekali tidak memerlukan senjata apapun dalam perang tanding itu. Selain karena mereka percaya akan kemampuan masing-masing, sebenarnya lah Ki Ajar memang tidak ingin membunuh pangeran yang masih akan diperas keterangannya itu. Pangeran berjanji, jika aku menang, maka kau akan mengatakan yang sebenarnya tentang pusaka itu, geram Ajar Pamotan Galih. Pangeran Senawasesa memandang Ki Ajar Pamotan Galih dengan jantung yang berdebar-debar. Ada sesuatu yang asing di dalam hatinya. Ia memang belum mengenal Ki Ajar Pamotan Galih yang pernah disebut Ki Ajar Cinde Kuning atau Ki Ajar Macan Kuning. Namun seolah-olah ia telah meragukan sesuatu yang dilakukan oleh Ki Ajar itu, sehingga karena itu, maka sikapnya pun seolah-olah tidak pasti. Tetapi ketika keduanya sudah turun di arena, maka Pangeran Senawasesa tidak lagi dapat berbuat tanpa kepastian. Ketika ia sudah berhadapan dengan Ki Ajar dalam perang tanding, maka yang dilakukan itu harus dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Pangeran Senawasesa mengetahui bahwa Ki Ajar Macan Kuning adalah orang yang luar biasa. Yang menurut pendengarannya mempunyai ilmu yang tidak terlawan. Orang-orang yang memiliki nama yang menggetarkan, ternyata tidak dapat mengimbangi kemampuan Ki Ajar Cinde Kuning, maupun setelah disebut Ki Ajar Macan Kuning. Meskipun demikian, Pangeran Senawasesa bukan orang yang tidak berilmu. Kecuali itu, ia pun adalah seorang laki-laki yang jantan yang tidak mudah menyerah kepada keadaan sebelum ia berusaha dengan sepenuh kemampuannya. Demikian pula menghadapi Ajar Pamotan Galih. Meskipun Pangeran Senawasesa mengetahui bahwa kemampuan orang itu melampaui kemampuannya, namun ia sudah bersiap untuk bertempur dengan segenap ilmu yang ada padanya.
Kiai Kanti dan orang-orang yang datang bersamanya di padepokan itu sudah mendapat kesan dari sikap dan pembicaraan Pangeran Senawasesa, bahwa Pangeran Senawasesa mengakui kelebihan ajar Pamotan Galih. Namun demikian mereka pun mengerti bahwa Pangeran Senawasesa memiliki ilmu yang tinggi pula. Sejenak kemudian kedua orang di arena perang tanding itu sudah bersiap. Sementara itu, orang-orang padepokan itu pun tidak kehilangan kewaspadaan. Kedua adik seperguruan Pamotan Galih itu pun selalu memperhatikan orang-orang yang dengan tegang menyaksikan pertempuran yang segera terjadi di halaman padepokan itu. Ki Ajar Pamotan Galih lah yang mulai dengan serangan pertamanya. Tetapi sebagaimana sering terjadi, serangan yang pertama tidak banyak menentukan. Namun serangan itu pun segera disusul dengan serangan-serangan berikutnya beruntun dengan sengitnya. Tetapi Pangeran Senawasesa sudahi siap menghadapinya. Dengan tangkasnya ia selalu berhasil menghindari serangan-serangan itu. Bahkan kemudian ia pun mendapat kesempatan untuk membalas serangan-serangan itu dengan serangan pula. Demikianlah maka di halaman itu pun segera terjadi pertempuran yang semakin dahsyat, dua orang yang memiliki ilmu yang tinggi, melampaui ilmu kebanyakan. Kiai Kanti yang mempunyai penglihatan yang tajam, memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Wajahnya nampak menjadi tegang, sementara jantungnya menjadi berdebaran. Untuk beberapa saat, menurut penilaian Kiai Kanti, Pangeran Senawasesa masih mampu mengimbangi ilmu Ki Ajar Pamotan Galih. Kadang-kadang Ki Ajar Pamotan Galih pun terkejut mendapat serangan Pangeran Senawasesa yang tiba-tiba dan tidak diperhitungkannya lebih dahulu. Jelit Heng, Rahu, Swasti, Darwerdi dan kedua pamannya serta orang-orang yang berada di halaman itu pun mengikuti perang tanding itu dengan seksama. Tetapi mereka tidak segera dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat, keduanya telah terlihat dalam satu putaran kecepatan yang sulit untuk dimengerti. Meskipun mereka pun berbekal ilmu kanuragan, tetapi agaknya kedua orang itu seakan-akan tanpa ancang-ancang telah sampai pada puncak ilmu mereka yang tinggi. Sekali-sekali Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia melihat justru Pangeran Senawasesa berhasil mendesak lawannya. Namun kemudian Ki Ajar itulah yang telah mendorong lawannya beberapa langkah surut. Nampaknya Pangeran Senawasesa masih berusaha untuk menghindari benturan-benturan yang langsung. Meskipun kadang-kadang Pangeran Senawasesa harus menangkis serangan lawannya, tetapi ia selalu berusaha untuk membentur tenaga lawannya menyamping. Apakah Ki Ajar memang sedang mempermainkan Pangeran Senawasesa? Bertanya Kiai Kanti kepada diri sendiri. Demikianlah pertempuran itu berlangsung dengan sengitnya. Desak-mendesak dan dorong-mendorong Pangeran Senawasesa ternyata telah berjuang sekuat tenaganya, agar ia tidak segera jatuh tanpa dapat berbuat sesuatu lagi menghadapi lawannya. Ternyata bahwa arena pertempuran di halaman itu pun semakin lama semakin mengembang. Tidak ada gawar yang membatasi arena perang tanding itu, sehingga keduanya dapat mengambil tempat seberapa mereka perlukan. Kadang-kadang salah seorang dari mereka yang sedang terdesak telah meloncat jauh-jauh. Kemudian dengan serta-merta ia telah meloncat menyerang dengan cepatnya. Dalam pada itu, bukannya Kiai Kanti sajalah yang termangu-mangu memandangi pertempuran itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah Pangeran Senawasesa juga dihinggapi oleh satu perasaan aneh. Apakah Ki Ajar Pamotan Galih hanya bermain-main, berkata Pangeran Senawasesa kepada diri sendiri. Karena itu maka akhirnya Pangeran Senawasesa sengaja mengerahkan segenap kemampuan ilmunya. Ia ingin segera mengetahui bayangan dari akhir pertempuran itu. Agaknya Ki Ajar belum melepaskan segenap ilmunya. Apalagi ilmu pamungkasnya. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin cepat. Serangan dibalas dengan serangan. Bahwa benturan-benturan pun menjadi semakin sering, meskipun Pangeran Senawasesa masih tetap menghindari dari benturan yang langsung. Semakin cepat pertempuran itu, maka keduanya menjadi semakin garang. Kelengahan-kelengahan mulai terjadi, sehingga serangan-serangan pun mulai menyentuh tubuh lawan. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa menjadi semakin heran. Ia masih saja mampu mengimbangi ilmu Ki Ajar Pamotan Galih yang disangkanya memiliki ilmu yang tidak ada bandinginya. Justru karena itu, ia menjadi semakin berusaha untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun kadang-kadang tersirat di hatinya, Ki Ajar ini hanya ingin memeras tenaganya, sehingga akhirnya aku akan jatuh dengan sendirinya dan tidak dapat melawannya lagi. Tetapi saat-saat yang demikian itu ternyata tidak segera terjadi. Bahkan kadang-kadang pangeran itu melihat,
Ki Ajar benar-benar terdesak, namun ketika tenaga Pangeran Senawasesa menjadi semakin surut maka mulailah nampak bahwa daya tahan Ki Ajar Pamotan Galih ternyata lebih baik dari Pangeran Senawasesa. Justru dalam keadaan yang demikian, maka serangan-serangan Ajar Pamotan Galih itu menjadi semakin garang. Dengan mengerahkan tenaganya, Pangeran Senawasesa masih tetap berjuang melawan Ki Ajar Pamotan Galih. Bahkan ia masih tetap mampu menghindari serangan beruntun yang datang bagaikan amuk badai. Ketika tangan Ajar Pamotan Galih tidak menyentuh sasaran, maka dengan satu putaran Ajar Pamotan Galih mengayunkan kakinya mendatar. Tetapi Pangeran Senawasesa dengan tangkas masih sempat menghindar. Namun hampir di luar pengamatannya, Ki Ajar Pamotan Galih itu telah meloncat menerkam dengan garangnya langsung ke arah dada. Pangeran Senawasesa melihat serangan itu. Tidak ada kesempatan lagi untuk meloncat. Karena itu, maka ia pun memiringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu menyamping. Namun demikian, serangan Ajar Pamotan Galih itu masih menyentuh pundaknya, sehingga Pangeran Senawasesa itu terdorong surut terasa betapa pundaknya menjadi pedih. Serangan itu sebenarnya tidak terlalu keras, karena Pangeran Senawasesa sempat mengambil jarak. Tetapi yang tidak terlalu keras itu, terasa betapa sakitnya. Namun sementara itu, ternyata Ajar Pamotan Galih pun terkejut ketika ia melihat dari pundak itu mengalir darah. Serangannya itu bukan serangan yang dapat melukai kulit lawannya, meskipun mungkin memecahkan tulangnya. Pangeran Senawasesa mundur, setapak. Dengan tangannya ia meraba pundaknya. Darah. Kulitmu terlalu cengang Pangeran, berkata Ki Ajar Pamotan Galih, bukan maksudku melukaimu. Tetapi kau tidak mempunyai daya tahan yang cukup. Apakah jadinya, jika aku pada suatu saat melepaskan ilmu pamungkasku, berkata Ki Ajar Pamotan Galih itu. Pangeran Senawasesa menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia berkata, luka ini sudah dapat aku atasi sebelumnya. Atas bantuan tabib di puncak bukit kecil itu. Tetapi seranganmu tepat mengenai luka itu lagi, sehingga kembali mengalirkan darah. Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Ia pun mengerti, di puncak bukit itu Pangeran Senawasesa telah dilukai oleh Eyang Rangga. Ternyata luka yang sudah sembuh itu masih tetap membekas. Jaringan kulit di bekas luka itu masih terlalu muda sehingga serangan Ki Ajar Pamotan Galih itu telah menggoyahnya lagi. Dalam pada itu, maka Ki Ajar Pamotan Galih itu pun tertawa sambil berkata, "Nah Pangeran, apapun yang terjadi, apakah luka itu telah ada di pundak Pangeran sejak semula? Atau karena sentuhan tanganku, namun adalah satu kenyataan bahwa Pangeran telah menitikkan darah. Aku yakin bahwa darah itu akan semakin banyak mengalir. Akhirnya Pangeran akan jatuh terkapar dan tidak berdaya." "Aku akan bertempur terus Ki Ajar," jawab Pangeran Senawasesa. "Ternyata kemampuan Ki Ajar tidak segarang yang aku duga. Aku kira dalam 2-3 benturan, aku sudah tidak berhasil melawan. Tetapi ternyata aku masih tetap dapat mengimbangi kemampuan Ki Ajar. Aku belum sampai ke puncak ilmuku Pangeran. Aku masih sanggup melepaskan ilmuku pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, aku khawatir bahwa Pangeran justru akan terbunuh karenanya," jawab Ki Ajar. "Aku juga masih mampu melepaskan ilmu pemungkasku," jawab Pangeran, "sebaiknya kita akan mencobanya. Mungkin aku memang akan mati. Tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku. Sudah aku katakan, aku tidak takut mati. Aku tidak mau rahasia tentang pusaka dan rangkanya itu akan kau bawa mati," berkata Ajar Pamotan Galih, "karena itu, aku akan berperang pada janji. Apalagi Pangeran adalah seorang kesatria yang teguh memegang janji. Jika Pangeran kalah, maka Pangeran harus mengatakan apa yang sebenarnya." "Itu tidak adil," tiba-tiba saja Jlit Heng berteriak, "Pangeran sudah terluka. Sebaiknya perang tanding itu dilakukan dalam keadaan yang wajar pada kedua belah pihak." "Kau gila anak muda," desis Ki Ajar Pamotan Galih, "jika kau terlalu banyak berbicara, maka kau akan dibungkam untuk selama-lamanya." "Aku tidak peduli," sahut Jlit Heng. Ia menentukan kesediaannya dalam keadaannya. "Karena itu, kau tidak dapat mengganggu-gugat lagi," geram Ki Ajar Pamotan Galih. Lalu tiba-tiba ia menjadi garang dan berkata, "Mari Pangeran. Aku akan membuatmu lumpuh dan memaksamu untuk berbicara. Aku mempunyai 1000 macam cara untuk memaksa seseorang berbicara betapapun keras hatinya." Pangeran Senawasesa pun ternyata telah bersiap.
Ia tidak menghiraukan lagi darah yang mengalir di pundaknya. Dengan lantang ia menjawab, "Aku sudah siap." Keduanya telah berhadapan lagi dengan tegangnya. Ki Ajar Pamotan Galih nampak menjadi lebih garang. Namun Pangeran Senawasesa yang terluka itu pun menjadi semakin bersungguh-sungguh. Ia sama sekali tidak menghiraukan darah yang mengalir dan keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba saja ia telah didorong oleh satu keinginan untuk melawan Ajar Pamotan Galih. "Agaknya aku sudah terpengaruh oleh anggapanku bahwa Ajar ini mempunyai kemampuan yang tidak terkalahkan," berkata pangeran itu di dalam hatinya. Justru karena itu, Pangeran Senawasesa ingin memperbaiki kesannya tentang Ki Ajar Pamotan Galih. Ternyata Ki Ajar Pamotan Galih bukan orang yang memiliki kemampuan raksasa seperti yang diduganya. "Jika sejak semula aku tidak terpengaruh oleh anggapanku bahwa aku tidak akan mampu berbuat apa-apa sama sekali di hadapannya, maka agaknya aku akan dapat berbuat lebih banyak," berkata pangeran itu pula di dalam hatinya, sementara ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan. Namun dalam pada itu, darah yang mengalir dari lukanya, bagaikan diperas ketika ia bertempur semakin sengit. Sementara itu, Ajar Pamotan Galih telah dengan sengaja mengarahkan serangan-serangannya kepada puncak yang terluka itu. Bagaimanapun juga, ternyata luka itu telah mempengaruhinya. Karena itu, maka semakin lama perlawanan Pangeran Senawasesa pun menjadi semakin lemah. Apalagi ternyata daya tahan Ajar Pamotan Galih memang mengagumkan. Setelah mereka bertempur dalam waktu yang cukup lama, maka seakan-akan kemampuan Ajar Pamotan Galih itu sama sekali tidak menjadi susut. Kiai Kanti memperhatikan perkelahian itu dengan jantung yang berdebaran. Ia sudah melihat bahwa Pangeran Senawasesa tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Bahkan seandainya pangeran tidak terluka, agaknya pangeran memang tidak akan dapat mengalahkannya, berkata Kiai Kanti di dalam hatinya. Orang tua itu melihat, meskipun Ajar Pamotan Galih tidak mempunyai kelebihan yang mengejutkan sebagaimana diduganya, karena seolah-olah Pangeran Senawasesa sendiri sudah mengetahuinya, namun daya tahan orang itu memang luar biasa. Meskipun ia harus mengerahkan segenap tenaganya dan melepaskan tenaga cadangannya sampai tuntas untuk memaksa Pangeran Senawasesa menyerah, namun ia masih tetap bertempur sesegar saat ia baru mulai. Dalam pada itu, Pangeran Senawasesa telah benar-benar menjadi semakin terdesak. Serangan Ki Ajar yang beruntun mengarah ke pundaknya dapat dihindarinya. Namun ketika ia bergeser sambil berputar, tiba-tiba saja Ajar Pamotan Galih telah melingkar sambil menyerang dengan tumitnya menyamping mengarah lambung. Pangeran Senawasesa dengan tergesa-gesa melangkah surut. Tetapi ia sadar, serangan berikutnya akan menyusul. Karena itu, ia segera bersiap untuk menghindar. Tetapi serangan Ki Ajar justru diarahkan kepada kakinya. Sambil merendah dan bertopang pada satu tangannya di tanah, Ajar Pamotan Galih berusaha menghantam lutut Pangeran Senawasesa. Namun pangeran itu masih mampu bergerak cepat. Ia melangkah ke samping. Bahkan kemudian dengan serta-merta, ia telah membalas seranganku dengan serangan ganda. Kakinya sempat menghantam betis lawannya dengan kerasnya, kemudian ketika kaki lawannya itu terdorong ke samping, Pangeran Senawasesa langsung menyerang dada. Tetapi serangannya ternyata gagal, karena Ki Ajar sempat berguling dengan cepat ia melinting dan demikian kakinya tegak di atas tanah, maka kedua tangannya telah menyerang beruntun. Langsung mengarah ke pundak yang berdarah itu. Pangeran Senawasesa sempat menghindari serangan yang pertama dengan bergeser surut setapak. Tetapi kecepatan serangan kedua tidak dapat diimbanginya. Karena itu, sekali lagi tangan Ki Ajar Pamotan Galih yang dilambari dengan tenaga cadangannya itu telah menghantam pundak yang memang sudah berdarah itu. Serangan Ajar Pamotan Galih itu cukup keras. Sementara itu perasaan sakit memang telah mencengkam pundak itu. Maka serangan itu benar-benar telah mendorongnya sehingga hampir saja Pangeran Senawasesa itu kehilangan keseimbangannya. Tetapi ia masih tangkas untuk memperbaiki keseimbangannya. Namun demikian ia berhasil berdiri tegak maka Ki Ajar Pamotan Galih itu telah menyerangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seolah-olah Ajar tua itu telah terbang menukik dengan kakinya yang terjulur mendatar mengarah dada. Demikian cepat dan kerasnya, sehingga Pangeran Senawasesa tidak sempat lagi untuk mengelak. Karena itu, maka ia telah memiringkan tubuhnya dan berusaha melawan serangan itu dengan lengannya. Sebuah benturan yang keras telah terjadi. Pangeran Senawasesa telah terdorong beberapa langkah surut. Namun, meskipun ia berhasil untuk bertahan dan tidak terlempar jatuh,
Tetapi justru lengan yang dengan tergesa-gesa telah dipergunakannya untuk menyelamatkan dadanya itu adalah lengannya pada pundaknya yang terluka. Sehingga karena itulah, maka darah yang telah mengalir dari luka itu, benar-benar bagaikan dihentakkan mengalir dengan derasnya. Pangeran Senawasesa melangkah surut. Dengan cemas ia menyaksikan arus darahnya yang semakin membanjir. Dalam pada itu, Ajar Pamotan Galih itu pun tertawa berkepanjangan. Dengan jantang ia pun kemudian berkata, "Nah, pangeran. Apakah pangeran masih ingin melawan?" Agaknya kemampuan pangeran telah terhisap oleh darah yang mengalir dari luka itu. Sebenarnya lah aku mengagumi kemampuan pangeran yang hampir dapat mengimbangi kemampuanku. Tetapi ternyata bahwa pangeran tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena itu, sebaiknya pangeran mengakui saja kekalahan ini. Dengan demikian maka segalanya akan berjalan lancar. Ajak aku kemana saja yang menurut pangeran akan dapat menyelesaikan persoalan kita. Wajah pangeran Sanawasesa menjadi tegang. Namun ternyata sikap Ajar Pamotan Galih itu membuatnya tersinggung, sehingga harga dirinya sebagai seorang kesatria pun telah terungkat. Dengan suara bergetar menahan gejolak perasaannya, maka pangeran itu berkata, "Aku sudah basah olehi darah Ki Ajar. Tetapi aku belum sampai pada batas perjanjian kita. Sebagai seorang kesatria aku akan menghormati setiap perjanjian. Tetapi sebagai seorang kesatria, maka aku pun pantang menyerah. Aku akan bertempur sampai ternyata aku tidak mampu lagi melawan. Atau bahkan mati." "Sudah aku katakan aku tidak akan membunuhmu," berkata Ajar Pamotan Galih. "Jika demikian, akulah yang akan membunuhmu," geram Pangeran Senawasesa. Tetapi Ajar Pamotan Galih yang melihat kemungkinan untuk menang menjadi semakin besar itu pun tertawa. Darah yang mengalir di pundak Pangeran Senawasesa telah membasahi seluruh tubuhnya. Katanya di sela-sela suara tertawanya yang sengaja diperdengarkan, "Pangeran, apakah kau bukan seorang laki-laki jantan yang sanggup dan berani menatap kenyataan? Kau tidak akan menang. Itu satu kenyataan. Bukankah kau melihat kenyataan itu?" "Aku melihat Ki Ajar," jawab Pangeran Senawasesa, "tetapi aku adalah laki-laki yang pantang menyerah. Sudah aku katakan, dan kau sudah mendengarnya." "Jangan keras kepala pangeran," sahut Ki Ajar. Pangeran Sanawasesa tidak menjawab. Tetapi ia telah mengerahkan sisa tenaganya untuk bertempur semakin seru. Keadaan pangeran itu memang sangat mencemaskan. Kiai Kanti menjadi sangat gelisah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jika ia berbuat sesuatu, maka mungkin Pangeran Senawasesa pun telah tersinggung pula. Karena itu, maka rasa-rasanya kaki Kiai Kanti itu pun menjadi bergetar oleh kegelisahan yang tertahan di dalami dadanya tanpa menemukan pemecahan. Dalam pada itu, kegelisahan itu bukan saja telah mencengkam Kiai Kanti. Anak-anak muda yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi cemas. Jlitheng dan Darwerdi menjadi tegang. Swasti di luar sadarnya telah mendesak ayahnya selangkah maju tanpa berpaling dari pertempuran itu. Rahu tegak sambil menggeram. Sementara itu kedua paman Darwerdi pun bagaikan berdiri di atas bara. Namun dalam pada itu, ternyata kedua adik seperguruan Ki Ajar Pamotan Galih itu pun menjadi cemas melihat keadaan pangeran itu. Sebenarnya lah keduanya masih sangat ragu-ragu menghadapi sikap saudara seperguruannya. Mereka tidak tahu pasti, apakah yang telah dilakukan oleh saudara seperguruannya itu, yang bertentangan dengan sikap yang pernah dilihatnya sebelumnya. Sebagai orang yang sudah lama merambah jalur jalan orang-orang yang berilmu maka darah bukan lagi menjadi persoalan perasaan mereka. Apalagi pada suatu masa mereka adalah orang-orang yang hidup dalam dunia yang hitam. Namun ketika pada suatu saat mereka mulai dihayati oleh pertimbangan-pertimbangan tentang sikap hidup mereka, maka yang disaksikannya itu membuat mereka menjadi berdebar-debar. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih justru telah mengerahkan segenap kemampuan dan kecepatannya bergerak untuk memancing agar Pangeran Senawasesa mengerahkan segenap kekuatannya pula, sehingga dengan demikian, maka ia akan segera kehabisan tenaga karena darahnya yang mengalir semakin banyak. Sebenarnya lah, betapapun Pangeran Senawasesa berjuang untuk mengatasi susutnya tenaga, namun ia memang tidak mampu melawan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Tenaganya benar-benar semakin terkuras habis sejalan dengan darahnya yang tidak henti-hentinya mengalir dari lukanya. Dalam pada itu, selagi keadaan Pangeran Senawasesa menjadi semakin gawat, nampaknya Jlitheng tidak dapat menahan hati lagi.
Dengan serta-merta ia berkata kepada Rahu, "Heh, apa kerjamu selama ini? Kau biarkan hal ini terjadi?" Rahu menahan gejolak perasaannya. Katanya, yang membuat aku bimbang, adalah kesediaan pangeran untuk berperang tanding. Jlitheng menggertakkan giginya. Namun dalam pada itu, ketika ia melihat Pangeran Senawasesa yang menjadi semakin lemah terdorong jatuh, maka ia pun segera meloncat ke arena. "Tidak adil," teriaknya, "pangeran sudah terluka. Perang tanding hanya adil jika keduanya adalah keadaan yang wajar." Wajah Ki Ajar Pamotan Galih menjadi merah padam. Setelah ia mengalami perlawanan yang sangat berat, bahkan telah memaksanya untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka kehadiran anak muda itu membuatnya sangat marah. Dalam pada itu terdengar suara Pangeran Senawasesa, "Jlitheng, tinggalkan arena. Aku tidak dapat mengingkari segala perjanjian yang sudah aku buat. Tetapi, tidak dapat melawan lagi menurut pengertianku adalah kematian." Sejenak perang tanding ini dimulai, sudah dapat dinilai tidak sah. "Pangeran berada dalam keadaan luka," jawab Jlitheng. Ia tidak menyatakan keberatannya, potong Ajar Pamotan Galih yang marah. Bahkan katanya kemudian, "Atau kau akan ikut campur dan bersama-sama melawan aku?" "Aku akan menggantikannya," jawab Jlitheng. "Kau jangan gila Jlitheng," teriak Pangeran Senawasesa yang berusaha untuk bangkit betapapun lemahnya. "Kau harus tahu diri dengan siapa kau berhadapan. Jangan cemaskan keadaan orang lain, tetapi kau kemudian justru membunuh diri. Sebuah kematian sudah cukup. Biarlah aku mati karena tugas hidupku memang sudah selesai." "Aku tidak mengerti," jawab Jlitheng, "apakah mungkin seseorang menganggap tugas hidupnya sudah selesai? Menurut pengertianku, apalagi bagi seorang kesatria, tugas hidup itu tidak akan selesai selama masih ada kelaliman di muka bumi ini." "Cukup," bentak Ki Ajar Pamotan Galih, "majulah bersama-sama. Aku akan membunuh kalian berdua, dan apabila pangeran benar-benar tidak mau berbicara tentang pusaka itu, maka semua orang akan aku bunuh seorang demi seorang." "Licik," geram Pangeran Senawasesa, "kita teruskan perang tanding ini." "Tidak perlu," potong Jlitheng, "perang tanding ini tidak dapat dianggap sah." Wajar Ajar Pamotan Galih menjadi bagaikan menyala. Sementara itu Jlitheng tidak mau beringsut dari tempatnya. Sedangkan orang-orang yang berada di seputar arena itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya Rahu pun melangkah maju. Katanya, "Pangeran, aku masih tetap dalam tugasku. Apapun yang akan terjadi atas diriku." "Jangan bodoh," teriak pangeran itu, "kalian akan melakukan satu kesalahan yang tidak akan berarti apa-apa." Tetapi Rahu dan Jlitheng nampaknya memang sudah siap menghadapi segala kemungkinan, apapun yang akan terjadi atas diri mereka. Dalam pada itu, Ajar Pamotan Galih menjadi semakin marah melihat kedua orang yang dengan berani menentangnya. Bahkan menurut pertimbangan Ajar Pamotan Galih, di antara mereka masih terdapat seorang tua yang tentu memiliki ilmu yang mapan pula. Karena itu maka Ajar Pamotan Galih itu pun kemudian berkata kepada kedua adik seperguruannya, "Singkirkan mereka. Jika mereka melawan kalian dapat memaksanya." Kedua orang adik seperguruan Ajar Pamotan Galihku termangu-mangu. Mereka memang melihat beberapa persoalan yang menjadi teka-teki. Menurut penilaian mereka, kakak seperguruannya adalah seorang yang memiliki ilmu yang sukar ada bandinginya. Namun dalam pertempuran itu, meskipun lawannya juga seorang pilih tanding, namun agaknya Ajar Pamotan Galih itu sendiri harus mengerahkan kemampuannya untuk mengatasi pangeran yang luka itu. Tetapi menilik unsur dan ciri-ciri tata geraknya, orang itu benar-benar bersumber dari perguruan kami, berkata saudara seperguruannyaku kepada diri sendiri, meskipun telah terjadi perkembangan yang agak jauh. Dalam keraguan-raguan itu, terdengar sekali lagi Ajar Pamotan Galih itu berteriak, "Singkirkan mereka. Kalian dengar? Jika mereka melawan, bunuh saja orang-orang gila itu. Aku tidak memerlukannya." Beberapa orang di seputar arena itu mulai bergerak. Namun justru kedua saudara seperguruannya masih tetap dicengkam oleh keraguan-raguan. Tetapi akhirnya mereka pun telah bergerak pula. Selangkah demi selangkah dengan sorot mata penuh kebimbangan. "Kenapa kalian ragu-ragu bentak Ki Ajar Pamotan Galih. Dalam pada itu, tiba-tiba saja Darwerdi telah meloncat pula sambil berkata, "Kakek. Tindakan kakek memang tidak adil.
Darwerdi, desis Ki Ajar Pamotan Galih, kenapa kau tiba-tiba menjadi orang bingung? Semuanya ini untuk kepentinganmu. Kau adalah cucuku seperti cucuku sendiri. Segalanya aku lakukan bagi hari depanmu. Menepilah. Aku akan menyelesaikan tugas ini. Tidak kakek. Aku menolak cara yang kakek pergunakan, berkata Darwerdi, apakah kakek tidak mempunyai cara lain selain kekerasan seperti itu? Seandainya kakek memberi kesempatan aku memilih, maka aku akan memilih agar kakek mengurungkan niat kakek daripada mendapat sebilah pusaka, harta benda dan apapun yang tidak aku ketahui manfaatnya dengan pasti. Apakah ada pengaruh gaib dari pusaka itu yang akan membuat aku menjadi seorang pemimpin kelak? Atau sebenarnya karena harta benda yang tidak ternilai harganya itu akan dapat membuat aku berbahagia? Darwerdi, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya, bukankah kita sudah mengatur segala sesuatunya? Bahkan jika orang Sanggar Gading itu tidak memiliki pengamatan tayub yang tajam, kau sendiri akan anggap menyelesaikan. Nah, jika waktu itu pangeran ini sudah ada di tanganmu tanpa aku, apa yang akan kau lakukan? Bertanya Ajar Pamotan Galih. Jika saat itu, Yang Mulia dari Sanggar Gading itu tidak merubah segala macam acara yang telah ditentukan, agaknya Darwerdi memang akan menentukan sikap yang sudah diputuskannya. Katanya, aku akan mengikatnya dengan jerat rangkap ganda dan cinde berserat baja sehingga tidak dapat diputuskannya dengan ilmu apapun juga. Kemudian memukulinya sehingga ia mengatakan di mana pusaka itu disimpan. Aku tidak akan mempunyai belas kasihan terhadap seseorang yang telah membunuh ayahku. Nah, kenapa kau tidak melakukannya sekarang? Bahkan kau mencegah aku melakukan kekerasan, bertanya Ki Ajar Pamotan Galih. Aku memang sudah berubah sikap kakek. Sejak aku meragukan sifat dan watak pangeran itu, ia sama sekali tidak mendendamku. Bahkan ia telah membantu membebaskan aku dari kemarahan Yang Mulia pemimpin tertinggi Sanggar Gading. Persetan, geram Ki Ajar Pamotan Galih, kalian sudah menjadi cengeng. Cepat, lakukan yang aku perintahkan. Kalian telah membuat aku kehilangan kesabaran. Bunuh semua orang yang menentang perintahku dan menghalangi niatku. Halaman padepokan itu menjadi semakin tegang. Sejenak mereka seakan-akan telah membeku. Perintah itu merupakan keputusan yang pasti tidak akan dapat berubah lagi. Namun dalam pada itu, tidak ada pilihan lain dari Kiai Kanti untuk mempersiapkan diri. Swasti pun telah meraba hulu senjatanya, sementara kedua paman Darwerdi yang kebingungan itu pun telah dipaksa untuk bersiap. Sikap Darwerdi membuat mereka semakin kehilangan arah dan pegangan. Namun akhirnya, mereka tidak mau berpikir lagi. Mereka harus melindungi Darwerdi, kemanakannya itu, dimanapun ia berdiri. Dalam suasana yang tidak menentu itu, tiba-tiba saja halaman padepokan itu telah digetarkan oleh suara tertawa nyaring. Tidak terlalu keras, tetapi rasa-rasanya menusuk sampai ke pusat jantung. Sejenak orang-orang di halaman itu menjadi bingung, namun orang-orang tua pun segera mengetahui arah suara itu. Ternyata mereka pun kemudian melihat di atas sebatang dahan pada pohon pacar yang tua duduk seorang dalam pakaian yang kumal dan kotor. Wajahnya tidak lagi nampak wajar oleh cacat di kening dan ujung bibir. Anak setan, geram Ki Ajar Pamotan Galih, siapakah orang gila yang duduk di situ? Orang itu masih tetap tertawa, sementara orang-orang lain menjadi bingung dan bimbang. Tidak seorang pun yang tahu, kapan orang itu datang, sehingga tiba-tiba saja ia sudah berada di atas sebatang dahan di pohon pacar tua yang besar dan rimbun itu. Tentu orang berilmu sangat tinggi, berkata setiap orang di dalam hatinya. Sementara itu, maka orang itu pun berkata, yang pertama harus dilakukan adalah memampatkan darah dari luka pangeran. Semakin lama darah itu akan semakin banyak mengalir, sehingga pada suatu saat pangeran akan kehilangan sebagian besar dari darah pangeran. Pangeran tentu tahu, akibat apa yang dapat terjadi. Pangeran Sengawasesa memang sudah menjadi semakin lemah. Selain karena ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya, ia pun telah kehilangan banyak darah dari tubuhnya. Meskipun demikian, Pangeran Sengawasesa itu sama sekali tidak berniat untuk menyerah, sebelum ia bertempur sampai tuntas. Karena itu, maka katanya kemudian, kewajibanku belum selesai. Jangan berpikir seperti itu pangeran, jawab orang yang duduk di atas sebatang dahan pohon pacar yang tua itu, pangeran dapat berbuat demikian jika luka itu terjadi pada saat perang tanding ini berlangsung.
Tetapi bukankah pangeran sudah terluka sejak perang tanding ini belum dimulai? Tetapi ia sudah menerima tantangan perang tanding itu dalam keadaannya, geram ajar pamotan Galih, yang kemudian berkata, tetapi siapakah kau heh? Apakah kau memang dengan sengaja ingin ikut campur dalam persoalan ini? Orang itu tertawa. Tubuhnya nampak ringan sekali ketika ia meluncur turun dari dahan pohon pacar itu. Namun ketika ia melangkah mendekat, maka ternyata bahwa punggungnya agak bongkok meskipun hanya sedikit. Ki Ajar Pamotan Galih, berkata orang itu, sebenarnya perang tanding ini tidak akan ada artinya sama sekali. Kami sudah membuat perjanjian, berkata Ajar Pamotan Galih. Jika kau menang pangeran akan mengatakan yang sebenarnya tentang pusaka dan harta karun yang kau inginkan itu? Yang kau katakan seolah-olah semuanya itu kau siapkan bagi hari depan cucumu itu, bertanya orang yang berwajah cacat dan punggungnya agak bongkok itu. Ya. Pusaka itu mempunyai pengaruh gaib sehingga cucuku itu kelak akan dapat menjadi seorang pemimpin, jawab Ajar Pamotan Galih. Dan harta benda yang menyertai pusaka itu akan dapat dipergunakan untuk menyusun hari depannya yang bahagia, sambung orang yang cacat itu. Ya, jawab Ki Ajar Pamotan Galih. Namun kemudian katanya, tetapi apa kepentinganmu dengan persoalan kami pengembara yang kotor? Apakah kau ingin mendapat sesuap, nasi karena tingkah lakumu itu? Tidak adil, teriaknya, pangeran sudah terluka. Perang tanding hanya adil jika keduanya adalah keadaan yang wajar. Wajah Ki Ajar Pamotan Galih menjadi merah padam. Darwardi pun bagaikan berdiri di atas bara. Setelah ia mengalami perlawanan yang sangat berat, bahkan telah memaksanya untuk mengerahkan segenap kemampuannya, maka kehadiran anak muda itu membuatnya sangat marah. Tidak Ki Ajar. Aku dapat makan apa saja yang aku ketemukan. Selama ini aku makan akar pepohonan dan madu tawon. Ternyata aku tetap sehat seperti yang kau lihat, berkata orang itu. Lalu, tetapi itu tidak penting. Sebaiknya kau hentikan tingkah lakumu yang memuakkan itu. Persetan, geram Ki Ajar Pamotan Galih. Lalu katanya kepada kedua adik seperguruannya, usir orang itu. Tunggu, berkata orang cacat itu, aku ingin memberikan obat ini kepada Pangeran Senawasesa. Mungkin pangeran sendiri juga sudah mempunyai obat yang baik. Tetapi aku kira, obatku ini akan lebih cepat memampatkan darah. Orang itu kemudian sama sekali tidak menghiraukan Ki Ajar Pamotan Galih yang justru menjadi termangu-mangu. Sambil memberikan sebumbung kecil obat ia berkata kepada Rahu dan Jelit Heng, tolong, bantu pangeran itu. Biarlah orang ini aku selesaikannya. Seperti kena pesona yang tidak dapat mereka hindari, maka kedua orang itu pun kemudian mendekati pangeran serta Wasesa yang menerima bumbung berisi obat itu hampir di luar sadarnya. Cepat, berkata Ki Ajar Pamotan Galih kemudian, usir orang itu atau bunuh sama sekali. Ia sudah mengigau tentang pusaka, tentang harta benda, seolah-olah ia mengetahui apa yang dikatakannya. Kedua adik seperguruan Ki Ajar Pamotan Galih itu termangu-mangu. Namun kemudian orang yang berpakaian kumal seperti seorang pengembara itu berkata, baiklah Ragapasa dan Wanda Manyar. Jika kalian memang mendapat tugas untuk itu, cobalah, lakukanlah atasku. Kedua orang itu terkejut. Hampir di luar kehendaknya, Ki Wanda Manyar bertanya, kau mengenal kami berdua? Kenapa tidak? Aku mengenal kau berdua dengan baik. Dan barangkali kalian bertanya, dari mana aku mengenal kalian, sahut orang itu. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun Ki Ajar Pamotan Galih telah membentaknya, cepat. Selesaikan saja orang itu. Baiklah, berkata pengembara itu, biarlah kedua orang ini melawan aku. Tetapi aku minta kau memperhatikan apa yang akan terjadi. Kau memberi kesempatan pangeran itu mengobati luka-lukanya, bertanya Ki Ajar Pamotan Galih. Apa kau berkeberatan, bertanya pengembara itu. Baik, Ajar Pamotan Galih hampir berteriak, biarlah pangeran itu mengobati luka-lukanya. Aku akan memberi kesempatan kepadanya. Sekarang aku ingin melihat, apa yang dapat dilakukan oleh pengembara ini, lalu katanya kepada kedua orang adik seperguruannya, usir, atau bunuh sama sekali. Kedua adik seperguruan itu masih tetap ragu-ragu. Namun pengembara itu pun kemudian berkata, marilah Ragapasa dan Wanda Manyar. Aku memang ingin menunjukkan kepadamu, apa yang dapat aku lakukan. Kedua orang itu seolah-olah tidak lagi mengerti apa yang dilakukannya.
Tetapi keduanya telah maju karena Kiai Kanti memperhatikan orang yang baru datang itu dengan saksama. Ia memang belum pernah melihat orang yang cacat seperti itu. Namun adalah sangat menarik bahwa orang itu telah menantang kedua orang adik seperguruan ajar Pamotan Galuh. Orang itu akan menghadapi kedua-duanya, berkata Kiai Kanti di dalam hatinya. Karena kedua adik seperguruan Ki Ajar itu masih tetap ragu-ragu, maka orang itu berkata, jangan ragu-ragu. Aku akan memulai. Melawan atau tidak melawan? Pengembara yang membuat teka-teki di padepokan itu menjadi semakin rumit itu pun tiba-tiba telah meloncat menyerang. Ia benar-benar telah memukul pundak Ki Ragapasa yang ragu-ragu. Namun pukulan itu telah mendorongnya selangkah surut Ki Ragapasa menyeringai menahan sakit. Sementara itu, orang itu telah menyerang Ki Wanda Manyar pula. Namun nampaknya Ki Wanda Manyar telah bersiaga, sehingga ia pun sempat mengelak. Orang ini sangat aneh, desis kedua orang itu di dalam hatinya. Namun keduanya tidak dapat tinggal diam. Orang itu sudah menyerang dan sentuhan di pundak Ki Ragapasa telah membuat pundak itu menjadi sakit. Tetapi orang itu agaknya tidak ingin berbuat lebih banyak dari sakit itu, berkata Ki Ragapasa kepada diri sendiri, jika ia mau, maka aku kira ia dapat lebih banyak berbuat daripada membuat pundak ini sakit. Namun dalam pada itu, kedua orang adik seperguruan ajar Pamotan Galuh itu tidak sempat berpikir lebih banyak lagi. Orang yang cacat itu telah menyerangnya dengan cepatnya. Meskipun ia agak bongkok tetapi ia dapat bergerak dengan cekatan, seolah-olah ia tidak dalam keadaan cacat. Tetapi dalam pada itu, terdengar ajar Pamotan Galuh tertawa sambil berkata, orang itu hanya dapat meloncat-loncat seperti kera kepanasan. Tetapi karena tingkah lakunya, maka cepat selesaikan saja agar orang itu tidak mengganggu. Dalam pada itu, kedua orang yang sedang bertempur melawan pengembara itu pun melihat, seolah-olah orang itu hanya bergerak tanpa kemampuan menguasai tata gerak sama sekali namun ternyata ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ketika Ragapasa menyerangnya, demikian tangannya menyentuh tubuh orang itu, ia mendengar orang itu berdesis, kau benar-benar tidak mengenal aku? Ki Ragapasa mengerutkan keningnya. Tetapi ketika ia bergeser surut, pengembara itu memburunya dan dengan sisi telapak tangannya ia menghantam lambung. Ki Ragapasa terkejut. Lambungnya memang merasa sakit. Sementara itu Ki Wanda Manyar pun telah berusaha menyerang orang itu pula dari samping. Dalam pada itu, orang itu pun berdesis pula, cobalah mengingat siapakah aku. Ki Wanda Manyar yang sudah siap untuk memukul tengkuk orang itu pun telah tertahan. Tetapi tangannya masih juga menyentuh tengkuk itu meskipun tidak menimbulkan akibat apapun juga. Orang-orang yang melihat perkelahian itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. Kiai Kanti yang memiliki pengamatan yang tajam justru menjadi heran. Pertempuran itu sama sekali tidak mencerminkan pertempuran antara orang-orang yang berilmu tinggi. Apalagi Ki Ajar Pamotan Galuh sendiri. Dengan lantang ia pun kemudian berkata, jangan terpengaruh oleh perasaan belas kasihan. Bunuh saja orang itu, kau kira bahwa orang itu pada suatu saat tidak akan berbahaya bagi kalian. Ia telah memancing kalian dengan tingkah lakunya yang kegila-gilaan itu. Namun pada suatu saat, perut kalianlah yang akan berlubang karenanya. Kedua adik seperguruannya itu pun kemudian bergeser surut. Tetapi kata-kata orang bertubuh bongkok dan berwajah cacat itu berkesan di hati mereka, sehingga untuk beberapa saat keduanya telah berusaha untuk mengingat, dengan siapa ia berhadapan. Namun mereka tidak segera dapat mengenali orang itu. Sementara orang itu telah menyerang mereka pula. Sehingga dengan demikian, maka mereka pun harus berusaha untuk menghindar. Meskipun kemudian terjadi sentuhan-sentuhan, tetapi sama sekali tidak berakibat apapun juga bagi kedua saudara seperguruan Ki Ajar Pamotan Galuh itu. Hentikan permainan gila itu, tiba-tiba Ki Ajar itu berteriak, jika kalian terpengaruh oleh sikap orang itu, maka biarlah aku saja membunuhnya. Pengembara itu meloncat mundur. Lalu katanya, itu lebih baik Ki Ajar. Cobalah, kau sajalah yang membunuh aku. Kedua saudara seperguruanmu ini agaknya terlalu berbelas kasihan kepadaku. Mereka tidak bertempur dengan sungguh-sungguh, mereka hanya menyentuh tubuhku yang cacat ini seperti menyentuh dan membelai untuk kanak-kanak. Tutup mulutmu, bentak Ki Ajar Pamotan Galuh yang tidak sabar, iblis seperti kau ini memang harus dimusnahkan. Ah! Kau nampak garang sekali Ki Ajar, berkata orang itu, hampir aku tidak dapat mengenalmu lagi.
Dahulu kau tidak segarang sekarang ini. Memang aku tahu, sebelumnya kau adalah iblis yang paling garang di daerah selatan negeri ini. Tetapi rasa-rasanya kau sudah berubah. Setan alas, bentak Ki Ajar, jangan berbicara tentang sesuatu yang tidak kau ketahui. Aku tahu, jawab orangku, aku mengenal Ki Ajar dengan baik. Aku mengenal Ki Ajar Cinde Kuning. Aku mengenal Ki Ajar Macan Kuning, yang mulai berubah menjadi lain dari Ajar Cinde Kuning, dan kemudian nama itu berubah lagi menjadi Ki Ajar Pamotan Galih yang menginginkan pusaka yang kau sangka tersembunyi di daerah sepasang bukit mati. Kau ajari cucumu itu untuk menculik Pangeran Senawasesa yang ternyata adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang pusakaku dan lebih-lebih lagi adalah harta benda yang tidak ternilai harganya. Cukup, Ki Ajar Pamotan Galihku pun melangkah maju. Ia tidak memikirkan lagi siapakah yang berdiri di hadapannya. Namun ia masih berkata kepada kedua saudara seperguruannya, jaga orang-orang yang ada di halaman ini, terutama Pangeran Senawasesa. Jangan biarkan mereka pergi. Apa yang akan Kakang lakukan? Bertanya Ragapasa. Aku akan membunuh orang ini, jawab Ajar Pamotan Galih. Pangeran Senawasesa termangu-mangu. Ada niatnya untuk mengatakan bahwa ia masih dalam satu keadaan berperang tanding. Belum ada yang dinyatakan kalah atau menang. Namun keadaan yang dihadapinya itu telah memesonanya, sehingga ia tidak berbuat sesuatu ketika kedua orang itu berhadapan. Ki Ajar Pamotan Galih dengan orang yang cacat dan punggungnya agak bongkok itu. Sebelum kau mati, apakah ada yang ingin kau katakan? Geram Ajar Pamotan Galih. Orang yang cacat itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya, tidak ada yang ingin aku katakan lagi sekarang, jika kau ingin berbuat sesuatu, lakukanlah. Aku sudah siap. Biarlah orang-orang yang berada di sini menjadi saksi. Ki Ajar Pamotan Galih tidak sabar lagi. Dengan geramnya ia berdesis, aku ingin cepat membunuhmu. Kemudian menyelesaikan persoalanku dengan Pangeran Senawasesa. Aku tidak ingin mati, tiba-tiba saja pengembara itu menjawab, aku ingin tahu, apa yang dapat kau selesaikan dengan Pangeran Senawasesa itu. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang sambil berteriak nyaring. Suara teriakannya itu bagaikan mengguncang setiap isi dada. Kiai Kanti bergeser selangkah ke samping diikuti oleh anak gadisnya. Pertempuran yang kemudian terjadi memang sangat menarik perhatiannya. Sebagai seorang yang memiliki pengalaman yang luas, maka sentuhan pada jantungnya telah menarik perhatiannya untuk memperhatikan pertempuran itu dengan saksama sampai kepada unsur-unsurnya. Pangeran Senawasesa mengikuti perkembangan keadaan itu dengan jantung yang berdebaran. Namun bagaikan orang terbangun dari mimpi ia berpaling ketika Rahu berkata, apapun yang terjadi Pangeran. Sebaiknya Pangeran mengobati luka Pangeran. Pangeran itu ragu-ragu. Ia belum mengenal pengembara Uu, karena itu, pangeran itu pun tidak yakin bahwa obat itu akan menolongnya. Tetapi pangeran itu terkejut ketika pengembara itu sambil menghindari serangan Ki Ajar Pamotan Galih berkata, jangan bimbang pangeran. Darah itu sudah terlalu banyak mengalir dari tubuh pangeran. Pangeran Senawasesa sendiri tidak mengerti, kenapa kepercayaannya kepada pengembara itu telah tumbuh. Karena itu, maka untuk sesaat ia menepi dan dibantu oleh Rahu dan Jlit Heng, Pangeran Senawasesa telah mengobati luka-lukanya. Adalah di luar dugaannya, bahwa tiba-tiba saja Darwerdi telah berjongkok di sampinginya sambil berdesis, aku mohon maaf Pangeran. Pangeran Senawasesa memandangi anak muda itu. Kemudian dengan kerut di dahi ia bertanya, kenapa? Akulah yang menyebabkan Pangeran terperosok dalam keadaan yang berlarut-larut ini. Apalagi setelah aku menyadari bahwa Pangeran tidak sendiri. Maksudku, keluarga Pangeran. Pangeran Senawasesa tersenyum. Katanya, sudahlah. Sekarang kita sudah terjerat ke dalam keadaan seperti ini. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Darwerdi beringsut surut. Ketika Rahu dan Jlit Heng memandangi wajahnya, maka nampak penyesalan yang dalam pada sorot matanya. Namun segalanya memang sudah terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Senawasesa. Mereka sudah terjerat dalam satu keadaan. Dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih telah menyerang dengan garangnya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu. Ia tidak lagi menghiraukan apapun juga dan sama sekali tidak lagi mengendalikan diri.
Ia benar-benar ingin membunuh orang itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga ia tidak akan merasa terganggu lagi, jika ia ingin berbicara lebih jauh dengan Pangeran Senawasesa. Namun ternyata bahwa Ajar Pamotan Galih tidak dapat melakukannya sebagaimana yang dikehendakinya. Meskipun ia sudah menghentakkan kemampuannya, ternyata bahwa pengembara yang sedikit bongkok itu mampu mengimbangi kekuatannya dan bahkan kecepatannya bergerak. Dalam pada itu, Kiai Kanti memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pertempuran itu. Meskipun keduanya bertempur dengan caranya masing-masing, tetapi Kiai Kanti melihat kadang-kadang keduanya memiliki unsur yang bersamaan. Sikap jari tangan mereka hampir dalam keseluruhan gerak mirip sekali langkah kaki, terutama dalam keadaan yang tergesa-gesa dan perlindungan terhadap dada yang rapat sekali. Bukan saja Kiai Kanti yang menjadi sangat tertarik. Pangeran Senawasesa yang memperhatikan pertempuran itu dengan saksama pun telah melihat pula beberapa kesamaan unsur gerak pada keduanya. Namun dalam pada itu, yang paling banyak memperhatikan persamaan itu adalah kedua adik seperguruan Ajar Pamotan Galih. Bahkan demikian tajamnya mereka memperhatikan persamaan-persamaan itu, sehingga keduanya seakan-akan telah melupakan segala-galanya. Mereka tidak menghiraukan lagi Kiai Kanti, Pangeran Senawasesa, Rahu, Jelit Heng dan anak gadis Kiai Kanti. Apalagi Darwardi dan kedua pamannya. Dalam pada itu pertempuran itu semakin lama menjadi semakin meningkat. Ki Ajar Pamotan Galih yang tidak segera dapat menyelesaikan lawannya itu pun menggeram. Kemarahannya telah melonjak sampai ke ubun-ubunnya. Pangeran Senawasesa, seorang senapati perang itu dapat dikalahkannya sementara itu seorang dalam pakaian kusut, bertubuh cacat, telah mampu mengimbangi ilmunya. Justru karena gejolak perasaannya, maka Ki Ajar Pamotan Galih tidak sempat menghiraukan sikap dan tandang lawannya. Meskipun demikian terasa oleh Ajar Pamotan Galih, bahwa orang cacat itu seolah-olah mampu membaca tata geraknya, sehingga setiap kali orang itu dapat mendahului dan memotongnya. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Pamotan Galih yang semakin marah itu semakin kehilangan pengamatan diri. Demikian mendesak keinginannya untuk segera menyelesaikan pertempuran itu, dan justru karena orang cacat itu mampu mengimbanginya, maka tata gerak Ajar Pamotan Galih itu pun semakin lama menjadi semakin keras. Bahkan dalam dorongan kemarahannya, maka tata geraknya menjadi semakin kasar. Di luar sadarnya, muncullah unsur-unsur gerak yang kadang-kadang mendekati kekasaran gerak orang-orang yang berilmu hitam. Jari-jari tangannya yang mengembang rapat mulai berubah. Jari-jarinya kadang-kadang telah mengembang seperti jari-jari seekor harimau. Bahkan dalam ketiadaan sadar, sekali-sekali terdengar Ki Ajar itu menggeram mirip geram seekor harimau yang lapar. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Orang bertubuh dan berwajah cacat itu ternyata mampu mengimbangi kemampuan Ki Ajar Pamotan Galih. Bahkan ketika Ki Ajar itu benar-benar tidak lagi mampu mengamati ilmunya dan bertempur semakin kasar, maka lawannya sama sekali tidak nampak kebingungan. Agak berbeda dengan Pangeran Senawasesa yang telah terluka. Selain karena kekasaran lawannya, darahnya telah mengalir pula dari lukanya, sehingga perlawanannya menjadi tidak seimbang. Tetapi orang cacat itu justru telah meningkatkan ilmunya setiap kali Ki Ajar Pamotan Galih menjadi semakin garang. Marilah Ki Ajar, berkata orang itu, tuntaskan segala macam ilmumu. Menurut pendengaranku, orang yang disebut Ki Ajar Cinde Kuning adalah seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun nama itu menjadi mulai pudar ketika namamu beralih menjadi Ajar Macan Kuning. Mungkin nama Cinde Kuning kurang memadai bagimu sehingga kau telah memilih nama lain lagi. Ki Ajar Pamotan Galih. Diam, geram Ki Ajar Pamotan Galih, aku akan menyobek mulutmu yang terlalu banyak berbicara itu. Lakukanlah jika kau mampu, jawab orang itu. Kemarahan Ki Ajar Pamotan Galih menjadi semakin meledak-ledak. Ilmunya menjadi semakin kasar dan semakin bergeser dari sikap dan gerak yang semula banyak mempunyai persamaan dengan lawannya bahkan akhirnya tata geraknya telah berubah sama sekali. Kekasaran yang belum nampak selagi orang itu bertempur melawan Pangeran Senawasesa. Begitulah caranya mengerahkan segenap kemampuannya. Kiai Kanti di dalam hatinya. Sementara itu Pangeran Senawasesa berdesis, betapapun tinggi ilmunya, tetapi ternyata aku tidak dapat menghormatinya. Semula aku mengira bahwa ilmunya adalah ilmu yang matang. Ternyata ilmunya yang dikagumi itu adalah ilmu hitam, sedangkan sebuah pertanyaan telah bergejolak di dalam hatinya,
Ternyata yang mengagumkan itu adalah ilmunya sebagai Ki Ajar Cinde Kuning. Jika aku mengerti sejak semula aku sama sekali tidak akan menaruh hormat kepadanya. Dalam pada itu pertempuran di antara kedua orang itu pun semakin sengit pula betapa keras dan liarnya ajar Pamotan Galih yang berusaha memenangkan pertempuran itu. Namun ternyata ilmu lawannya pun meningkat terus, seolah-olah tidak terbatas. Kemampuannya benar-benar kemampuan yang tinggi dalam ilmu yang bersih. Orang bertubuh cacat itu sama sekali tidak terpengaruh oleh sikap lawannya yang memiliki ilmu hitam. Bahkan kemudian katanya, Ki Ajar, aku juga mampu bertempur seperti yang Ki Ajar lakukan. Tetapi itu sudah lama lampau bagiku. Namun agar kau dapat sedikit mengenali aku, maka aku ingin memperlihatkannya. Tetapi tidak untuk menyelesaikan pertempuran ini. Kata-kata itu sangat menyakitkan hati. Namun sebenarnya lah. Tiba-tiba orang cacat itu telah berubah. Dalam sekejap, ia telah meninggalkan ilmunya yang bersih. Sambil menggeram keras sekali maka ia pun bertempur dengan buasnya, sebuah ajar Pamotan Galih. Pertempuran itu menjadi berubah sama sekali. Keduanya menjadi garang dan buas. Masing-masing menggeram dan berteriak dengan kasarnya. Permainan yang gila, desis Kiai Kanti. Jantungnya menjadi semakin berdebaran. Seolah-olah ia sudah dihadapkan pada satu pertunjukan yang sangat mengerikan. Rasa-rasanya ia sedang melihat dua ekor binatang buas sedang berlaga memperebutkan mangsanya di hutan yang lebat pepat. Namun seperti yang dikatakannya, orang bertubuh cacat itu tidak menyelesaikan pertempuran itu dengan cara yang kasar itu. Ternyata agak berbeda dengan Ki Ajar Pamotan Galih yang benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka lawannya masih menyadari keadaannya sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, maka ia pun telah merubah caranya, kembali kepada cara yang semula. Bertempur dengan kemampuan ilmu yang wajar dan bersih. Tetapi dengan demikian, maka nampaklah, betapa ia yakin akan kemampuannya. Dengan suara lantang maka orang cacat itu pun berkata, "Nah, Ki Ajar. Bukankah aku juga dapat bertempur dengan caramu? Dengan demikian kau akan dapat lebih mudah mengenaliku jika kau masih mempunyai ingatan yang jernih." "Persetan, siapapun kau, maka kau akan aku binasakan," geram Ki Ajar yang menyerang dengan garangnya. Jari-jarinya mengembang siap menerkam lawannya, sebagaimana seekor harimau yang buas. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.